Shalom teman-teman. Yang di rumah apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang dalam keadaan sakit segera diberi kesembuhan. Ibadah kali ini kita tidak melangsungkannya secara tatap muka, tapi secara online. Tapi itu tidak boleh mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita awali ibadah ini dengan saat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah ini, bersama-sama kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan Mengutus Kita. Dinyanyikan bait pertama dan kedua. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul, umat-Mu di sini akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau sertai, Engkau pimpin, agar nama-Mu saja yang dimuliakan di atas ibadah ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam ibadah, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian lagi dari lagu Lingkupiku. Dengan
untuk acara selanjutnya, saya persilakan untuk Bapak Pendeta Edi untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka hati kami masing-masing agar firman Tuhan tertanam di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 yang demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Firman Tuhan pada saat ini dengan judul Bersatu Melayani dalam Kasih. Mungkin sudah pernah mendengar ada pepatah yang demikian. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa maksud dari pepatah tersebut? Maksud dari pepatah tersebut yaitu jika tidak ada kesatuan, maka kita akan mudah dihancurkan, mudah dikalahkan. Tetapi jika ada kesatuan, maka perlu usaha besar untuk menghancurkannya. Seperti halnya lidi. Mungkin kita sudah tahu semua. Kalau hanya sebatang, maka lidi tersebut tidak akan kuat. Tidak akan berarti apa-apa. Ya paling digunakan untuk melecut atau mencungkil gigi. Tetapi satu ikat lidi itu akan menjadi bermanfaat, menjadi berguna, karena apa? Menjadi sapu dan dapat dipakai untuk membersihkan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa tema bersatu melayani dalam kasih. Pertanyaan yang muncul, mengapa kesatuan di dalam pelayanan itu penting? Apa penyebab terjadi keterpisahan dan bagaimana cara menjaganya? Kalau kemudian kita ingat kembali di awal penciptaan, bahwa pada mulanya semua itu diciptakan baik. Namun apa yang terjadi? Karena dosa mengakibatkan apa yang tadinya baik menjadi rusak. Nah, untuk mempersatukan ini, sesuatu yang sudah rusak ini bukan hal yang mudah. Untuk bagaimana menjadi satu kembali bukan hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena tidak ada manusia yang sama. Oleh karena dosa inilah mengakibatkan sesuatu untuk mempersatukan sangat sulit. Terlebih lagi kalau kita berbicara bersatu di dalam melayani. Karena bersatu melayani dalam kasih ini bukan hal yang mudah. Artinya bahwa banyak hal yang dapat menghalangi latar belakang pelayanan yang hendak kita lakukan. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama, karena perbedaan pemahaman akan panggilan tugas pelayanan. Berbeda di dalam memahami akan tugas panggilan itu. Itu juga akan berdampak. Yang kedua, karena perbedaan sikap dan karakter di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, yaitu motivasi pelayanan. Kita melayani itu motivasinya apa? Apakah mengejar kehormatan dan kebesaran? Kalau itu, maka akan berbuah kekecewaan.
jika buah dari pelayanan itu tidak memuaskan. Oleh sebab itu, hal yang perlu diingat bahwa dalam melayani itu tentu harus dilandasi dengan kasih. Mengapa demikian dalam pelayanan itu harus dilandasi dengan kasih? Karena kasih adalah ciri khas. Kasih adalah identitas seorang Kristen. Kalau kasih ini menjadi identitas, menjadi ciri khas, maka ia membutuhkan alat kelengkapan sebagai seorang pelayan yang melayani. Nanti kita bisa melihat dan membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13 disebutkan apa saja kelengkapan, apa saja yang dibutuhkan kita, yang kasih itu menjadi identitas atau ciri khas. Yang pertama yaitu berbelas kasih. Berbelas kasih ini berarti memiliki kepedulian dan empati atas kelemahan, atas kesusahan, kekurangan orang lain. Kita harus punya sikap berbelas kasih. Yang kedua, kemurahan. Berarti di situ ada kerelaan untuk menolong secara nyata dan selalu memiliki kerinduan untuk memberikan tenaga, pikiran, dan yang ia miliki untuk membantu sesama. Kemudian yang ketiga, yaitu kerendahan hati. Apa yang ada pada dirinya semata-mata itu merupakan anugerah dan berkat Tuhan. Keempat, yaitu kelemah lembutan, yaitu kemampuan untuk menguasai diri dan tidak beraksi negatif ketika misalnya kita itu dituduh, difitnah, disakiti, ataupun sikap-sikap yang lain. Kelemah lembutan. Yang kelima yaitu kesabaran. Artinya bahwa ketenangan hati di dalam kita pengendalian diri dan menghindarkan diri dari segala perselisihan yang ada. Yang keenam adalah pengampunan. Membuka hati untuk memaafkan secara tulus. Serta melupakan kesalahan dan kelemahan orang lain. Inilah kelengkapan-kelengkapan yang memupuk sikap untuk bersatu dalam melayani. Nah, semuanya itu tentu akan lahir dari kerelaan untuk menyangkal diri dan tunduk hanya kepada kehendak Tuhan. Di samping itu juga membuka hati untuk selalu diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga kita mampu untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan menghendaki seluruh umatnya, termasuk kita, remaja dan pemuda, untuk bersatu, untuk mempunyai satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Seperti dalam Efesus 4 ayat yang kelima. Di samping itu, melayani itu harus dengan sungguh-sungguh. Artinya di dalam kita melayani dengan segenap hati, segenap jiwa, serta segenap akal budi. Mungkin kita masih ingat akan lagu yang berjudul melayani lebih sungguh. Artinya di dalam kita melayani Tuhan dengan kesungguhan. Nah, bagaimana cara kita melayani? Mulailah melayani dari hal yang sederhana. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita terlebih dahulu. Kecuali kita melayani dari hal-hal yang sederhana, dari hal yang terkecil,
Yang perlu diingat adalah bagaimana kita di dalam melayani itu harus tetap memegang teguh prinsip pelayanan. Kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Mari waktu kesempatan yang ada kita pergunakan. Mari kita bersatu untuk melayani dalam kasih. Menjadi ciri khas kita, kasih ini. Pelayanan itu banyak ragam, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita punya satu kesatuan di dalam melayani. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk kita melayani. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami bersatu melayani dalam kasih. Kiranya Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam kami melayani yang berciri khas kasih. Bukan perkara yang mudah untuk mewujudkan kesatuan di dalam kami melayani. Oleh karena itu, campur tangan Tuhan, pembaruan dari Roh Kudus senantiasa kami harapkan, sehingga kami boleh untuk melayani, meskipun sesuatu hal yang sederhana, di lingkup yang kecil. Tetapi dari itu, Tuhan telah pakai kami untuk terus melayani dengan sungguh. Bapa di dalam surga, jikalau dalam kami menyampaikan firman Tuhan terselip dosa, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan remaja pemuda ke dalam tangan Tuhan. Persoalan pergumulan yang mereka hadapi, baik mereka yang masih menuntut ilmu, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka akan tetap mempergunakan masa mudanya di dalam menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, sehingga mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya. Berkati mereka yang akan mencari pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa, kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Dan selanjutnya kita angkat pujian lagi dari lagu Betapa Hatiku. Lagu ini untuk persembahan dan persembahannya akan dikumpulkan pada saat kita ibadah tatap muka. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Dan untuk mengaturkan persembahan ini ke Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati, Kau sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerjaan-Mu, dan persembahan ini bisa menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita angkat pujian lagi dari lagu Bersama Keluarga. Ibadah hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri ibadah ini, sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, saat ini kami telah mengakhiri ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami juga akan melanjutkan aktivitas dan mungkin yang akan beristirahat, kiranya Engkau pimpin ya Tuhan, semoga kami dapat melanjutkan aktivitas ataupun istirahat dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Tuhan berkati.